Undang-undang perampasan aset akan segera disahkan. Tapi ternyata tidak semua korupsi yang bisa dirampas asetnya. Jadi mereka masih bermain aman jika maling uang rakyat. Setelah bertahun-tahun rakyat menunggu, undang-undang perampasan aset akhirnya mau disahkan resmi. Sebuah langkah bersejarah katanya, sebuah senjata pamungkas katanya lagi. Tapi mari kita buka lembaran kecil di balik teks pasal-pasalnya. Ternyata tidak semua koruptor bisa disentuh. Ada syaratnya ternyata. Pertama, hanya untuk tindak pidana dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun. Kedua, aset yang bisa dirampas itu kalau korupsinya 100 juta ke atas. Artinya kalau ada pejabat hanya menggerogoti uang rakyat 99 juta, dia aman, tidak dirampas asetnya. Lucu bukan? Nah, negeri ini melahirkan undang-undang yang seolah keras, tapi masih pandai menyisakan ruang teduh bagi para maling kelas menengah. Korupsi kecil masih tetap bisa bersembunyi di balik celah pas. Lebih tragis lagi, aturan ini memberi peluang bagi para koruptor canggih dan besar untuk memecah-mecah aset mereka. Bayangkan, daripada simpan satu rumah mewah, tinggal belah jadi 10 kapling, masing-masing di bawah 100 juta. Aman kan? Tidak kena hukuman perampasan aset. Lalu di mana letak keadilannya? Bukankah uang 100 juta bagi rakyat kecil itu harga hidup dan mati? SPP anak bisa terbayar, warung bisa tetap berdiri, petani bisa beli pupuk, dan para pebisnis UMKM bisa memulai modalnya dengan uang 100 juta itu. Tapi di meja DPR angka 100 juta dianggap kecil, dianggap itu recehan yang bisa diabaikan. Dan ini ironinya, DPR membuat undang-undang perampasan aset tapi dengan syarat yang membuat mereka sendiri bisa tidur nyenyak. Non-conviction based asset transfer, katanya. Aset bisa dirampas tanpa menunggu vonis. Tapi kita tahu pasal seperti itu bisa dipakai untuk menakut-nakuti lawan, bukan untuk benar-benar memburu maling kelas kakap. Jadi mari kita tanya bersama, apakah undang-undang ini dibuat untuk rakyat atau untuk para penguasa tetap aman walaupun maling uang rakyat? Apakah ini senjata melawan korupsi atau sekedar menunjukkan sandiwara untuk menyenangkan rakyat saja? Sebab hukum yang berpihak pada rakyat tidak mungkin memberi celah bagi maling kecil sekalipun, apalagi maling besar yang pintar memecah-mecah aset. Tapi hukum yang lahir dari kompromi politik hanya akan melahirkan ilusi keadilan. Dan kita rakyat kembali jadi penonton setia dalam drama panjang pemberantasan korupsi. Bedanya, tiket masuknya kita bayar dengan pajak dan panggungnya mereka yang isi dengan pasal-pasal yang melindungi mereka sendiri.